Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rici Gustia Putri dengan NIM F1D1222109. Saya dari Prodi Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem panas bumi di dunia. Yang pertama itu ada sistem panas bumi. Apa sistem panas bumi? Ialah energi panas yang bersumber dari panas di dalam bumi yang disalurkan ke permukaan bumi secara konduksi dan konversi. Nah, energi panas tersebut berupa fluida dengan fasa air atau uap yang terbentuk di dalam reservoir panas bumi. Akibat pemanasan yang dilakukan oleh batuan beku, panas dari pembekuan magma sebagai sumbernya. Nah, untuk memanfaatkan energi panas bumi ini dibutuhkan lokasi dengan kondisi geologi tertentu yang memiliki komponen-komponen dari sistem panas bumi. Selanjutnya ada klasifikasi sistem panas bumi, di mana sistem panas bumi telah diklasifikasikan menjadi banyak jenis sesuai dengan kontrol geologis wilayah tersebut. Nah, secara garis besar sistem panas bumi ini didapatkan 4 kontrol oleh adanya sumber panas atau heat source atau batuan dissolve, lapisan penutup, keberadaan struktur geologi, dan daerah resapan air. Selanjutnya ada macam sistem panas bumi. Yang pertama itu ada sistem hidrotermal yang merupakan proses transfer panas dari sumber panas ke permukaan secara konveksi yang melibatkan fluida meteorik dengan atau tanpa jejak dari magmatik. Yang kedua ada sistem vulkanik yang merupakan proses transfer panas bumi dari dapur magma ke permukaan melibatkan konveksi fluida magmatik. Nah, pada sistem ini jarang ditemukan adanya fluida meteorit. Yang terakhir ada sistem vulkanik hidrotermal yang merupakan kombinasi dua sistem sebelumnya yang diwakili dengan air magmatik yang naik ke permukaan dan bercampur air meteorit. Selanjutnya ada sistem panas bumi berdasarkan temperatur. Nah, berdasarkan sistem terdapat klasifikasi menurut temperatur suatu sistem panas bumi dalam penelitian Hoysten dan Sengkono. Nah, sistem panas bumi ini dibagi menjadi 3 berdasarkan temperatur reservoirs. Yang pertama itu ada temperatur tinggi, di mana temperatur reservoirs ini lebih besar dari 225 derajat Celcius. Yang kedua ada temperatur sedang atau temperatur reservoirs 125 derajat hingga 225 derajat Celcius. Nah, yang terakhir itu ada temperatur rendah. Temperatur reservoirs lebih kecil dari 125 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada sistem panas bumi berdasarkan fase fluida, di mana sistem panas bumi ini diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan fase fluida di dalam reservoirs, yaitu yang pertama itu ada single phase sistem reservoirs yang mengandung air panas dengan temperatur sekitar 90 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Dan tidak ada pendidih yang terjadi di reservoirs. Reservoirs pada sistem ini termasuk sistem panas bumi bersuhu rendah. Nah, jika reservoirs ini dibor, maka output yang didapat berupa air karena rekahan pada sistem ini masih sangat tinggi. Nah, yang kedua itu ada two-phase system. Two-phase system itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada vapor dominant system yang merupakan sistem tertutup di mana sangat sedikit reservoir water. Nah, air pada reservoirs bisa meresap namun sangat lama akibat berputar-putar di reservoirs dan tidak ada outflow yang mengakibatkan adanya arus konveksi. Nah, hal ini mengakibatkan batuan reservoirs menjadi homogen dan temperatur maupun tekanan fluida menjadi relatif konstan. Nah, yang kedua itu ada water dominant system yang merupakan sistem terbuka yang terdapat reservoir water. Nah, reservoir mengandung air dan uap namun lebih didominasi oleh air. Nah, pada sistem ini terdapat outflow sehingga jenis manifestasinya lebih beragam, sehingga menyebabkan temperatur dan tekanan di reservoir berubah seiring dengan kedalamannya. Semakin dalam maka tekanan semakin tinggi. Selanjutnya ada distribusi tahanan jenis panas bumi. Nah, sebaran tahan jenis pada sistem panas bumi terdiri dari sejumlah zona yang berbeda, bergantung pada suhu. Lapisan atas yang bersuhu lebih rendah dicirikan oleh perubahan pada mineral batuan menjadi smectite. Lempung penghantar listrik yang terbentuk pada suhu yang lebih tinggi menjadi illite.
dan yang kurang konduktif menjadi berlapis dengan smektin. Nah, kandungan smektin menurut dengan meningkatnya suhu dan ilit murni biasanya muncul pada suhu lebih dari 220 derajat Celcius dengan mineral alterasi, suhu tinggi lainnya atau klorid, evidot, dan lain-lain dalam kumpulan alterasi profilitik. Yang terakhir itu ada prinsip metode magnetotelurik. Nah, di mana metode ini merupakan salah satu metode eksplorasi geofisika yang memanfaatkan medan elektromagnetik alam. Nah, medan elektromagnetik tersebut ditimbulkan oleh berbagai proses fisik yang cukup kompleks sehingga spektrum frekuensinya sangat lebar. 10-5 Hz sampai 104 Hz. Nah, pada frekuensi yang cukup rendah, solar wind yang mengandung partikel-partikel bermuatan listrik berinteraksi dengan medan magnet permanen bumi sehingga menyebabkan variasi medan elektromagnetik. Nah, variasi pada jangka frekuensi audio terutama disebabkan oleh aktivitas meteorologis berupa petir. Yang terakhir ada contoh gambar. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.